Halo teman-teman, kita hari ini akan mengadakan podcast lagi bersama bintang tamu spesial dari Ketua BPMU kita, Kakak Karisna Nirmasari. Halo Kak. semuanya, selamat malam. Halo. Gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah aku baik. Teman-teman gimana? Baik semua? Ya, oke. Sebelumnya kenalin aku Kak Karisna, nama aku Augie. Jadi ini kita masuk pertanyaan pertama. Ini ya, sebenarnya ini di luar ekspektasi sih menjadi ketua BPMU. Jadi ceritanya kalau di BPMU itu kan angkatan ketiga yang mencalonkan kami yang waktu itu menjadi angkatan kedua. Kebetulan aku waktu itu menjadi koor komisi anggaran, teman-teman. Jadi karena menjadi koor ini diajukan nih. Nah, karena sebenarnya aku tahu gimana beratnya menjadi ketua seperti John, seperti sebelum-sebelumnya, aku tuh awalnya nggak mau, teman-teman. Dan kayak ya udahlah, kayaknya jangan aku deh karena masih ada teman-teman yang lain. Cuman nggak tahu ya, karena pemilihan waktu itu juga didatangkan teman-teman LK waktu kedua kalau nggak salah. Jadi masuk 2 besar, setelah masuk 2 besar dipilih bersama LK, lalu ada pemilihan lagi nih yang lebih besar, teman-teman LK yang lain ikut. Nah, di situ kepilihnya. Kalau tanya tentang perasaan, tentunya karena dari awal nggak berekspektasi dan emang aku rencananya nggak merencanakan dan tidak ingin menjadi ketua BPMU, sangat kaget karena gimana ya, menjadi ketua itu kan punya tanggung jawab yang besar. Aku juga ada kuliah dan lain-lain, jadi harus siap aja sih buat ngejalanin antara menjadi ketua di BPMU maupun menjalani perkuliahan kayak gitu. Lumayan ini ya, panjang juga ceritanya ternyata. Oh iya, lumayan panjang ya. Cukup. Setelah terpilih, yang aku pertama kali pikirkan untuk 1 periode ke depan adalah aku langsung menghubungi teman-temanku angkatan ketiga untuk bagaimana ya, karena kan aku juga baru terpilih waktu itu, masih belum ada pandangan. Jadi tanya satu sama lain, enaknya nanti gimana, apakah seperti ini benar, membuat timeline kecil-kecilan waktu itu, sampai pada akhirnya membuat timeline yang benar-benar ada, benar-benar jadi, baru itu aku ngobrol lagi sama teman-teman gitu sih. Oke, jadi di lain aku menjadi ketua BPMU dan juga perkuliahan, kebetulan teman-teman aku adalah konten kreator di salah satu platform di Instagram namanya Rumah Sandiakala. Bisa dibuka nanti ya. Jadi di sana aku sebagai penulis yang kebetulan ada project juga, sedang ada project. Mungkin minggu depan akan ada perilisan project baru. Di sana aku menulis puisi-puisi mengenai mental health, terus tentang bagaimana orang berjuang dari kegagalan dan lain-lain. Seperti itu. Sebenarnya ketakutanku di awal adalah waktu itu gimana nih, aku harus melaksanakan ini secara berdampingan. Dan pada dasarnya aku sendiri itu bukan orang yang terstruktur awalnya. Aku benar-benar kayak ya udah, kalau misalnya ada kuliah ya kuliah aja, ada BPMU ya udah nanti rapat, kalau memang nggak bisa rapat ya udah pulang aja, kayak gitu dulu sebelum menjadi ketua. Tapi karena waktu itu aku terpilih, jadi aku putuskan pada saat itu lagi-lagi harus membuat timeline, teman-teman, karena aku nggak mau keteteran antara pekerjaan, project, kuliah, dan juga organisasi. Jadi mungkin tips and triknya di awal, biasanya aku 1 minggu sebelum melakukan kegiatan, aku selalu membuat timeline untuk minggu depan
kalau untuk minggu depan nih, besok biasanya aku buat jadwal untuk rapat apa saja. Jadi rapat di kerjaan atau rapat di BPMU, aku list di hari Sabtu atau Minggu, aku kasih ke sekretarisku. Setelah itu ya udah dijalanin aja hari Senin biar nggak ketumpuk-tumpuk gitu sih. Tapi kalau untuk mata kuliah kayak ngerjain tugas, kalau untuk itu masih keteteran ya. Cuman bisalah dihandle dikit-dikit gitu. Ya, manajemen waktu yang baik juga sangat penting dalam kegiatan. Iya benar. Gitu ya. Bener. Waduh, kalau untuk visi misi aku agak-agak lupa kayaknya ya kalau nggak baca nih. Dari temen-temen nih nggak ada yang bilang harus ada visi misi. Tapi seingatku yang ingin aku bangun di BPMU sendiri adalah karena aku menjadi ketua online di sini, ketua jabatan online, aku pengen membangun antara kedekatan angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Karena menurutku online kan susah ya teman-teman mau kenal satu sama lain karena kita nggak ketemu. Utamaku di sana sih. Kenapa? Untuk menjalin komunikasi. Karena kalau misalnya kita udah kenal, kita udah deket sebagai ketua ke koor ke anggota, rasanya meskipun nggak ketemu, kita bisa seneng-seneng aja bekerja. Karena aku lihat sama ini di organisasi juga semuanya ya, bukan BPMU aja, mungkin BEM juga, kita kadang ngerasa tertekan kan kalau misal dapat tugas dan lain-lain. Nah, aku pengen ngepres tertekan itu menjadi sebuah bukan sebuah kebahagiaan juga karena juga tugas, sebuah tanggung jawab tapi dibuat have fun seperti itu. Kalau dari aku, pendekatan ke teman-teman sendiri adalah gimana harus ngerti satu sama lain. Anak A nggak bisa sama anak B. Bisa jadi A lebih pendiam, B lebih speak up. Kalau untuk dibilang bijak, aku juga masih belajar ya. Jadi mungkin pendekatanku ke teman-teman berusaha ngerti aja semua pendapat yang diberikan, aku tampung. Aku juga selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya aku ada kesalahan karena aku juga sedang belajar menjadi ketua, bilang aja nggak apa-apa. Karena dengan kita sama-sama terbuka, biar teman-teman pandangannya kita meskipun pandangannya beda-beda nanti visinya tapi tetap ke satu, yaitu harus sama-sama ngerti aja sih, jangan kebawa emosi, stay low. Itu sih kalau dari aku. Ini udah disuruh buat kesan-pesan ya buat yang selanjutnya. Kalau untuk yang selanjutnya mungkin akan lebih berat karena teman-teman juga tahu kan nanti 2023 BEM, BPMU, LK lain semuanya akan dimulai di per Januari, teman-teman. Masih ingat nggak Augie? Ingat nggak? Iya. Oh, masih ingat ya? Iya. Jadi pasti lebih berat karena banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Mau bilang tetap semangat meskipun nanti banyak tekanan, nggak ada lagi sih kalau nggak selain semangat. Karena kalau teman-teman nanti ketua berikutnya nggak semangat, nggak berusaha bangkit dari apa aja yang bakalan kejadian, masalah pasti ada aja. Pasti mungkin bisa lebih banyak karena perubahan, mungkin juga bisa lebih sedikit. Ya semangat aja, dijalanin, pasti nanti ngelewatin kok 1 tahun itu. Gitu. Ya, perlu perjuangan juga ya sebagai ketua. Iya benar-benar. Karena kalau ini, kalau kayak Augie nih ketawa-ketawa karena masih belum merasakan. Ya. Nanti kalau misalnya dicalonkan, mungkin nanti John lihat ini ya, John. Lihat tahun depan ya wajahnya apakah masih bisa tertawa seperti ini. Ya, ini sebenarnya nangis sambil ketawa tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai di sini aja Kak ya. Mungkin pertanyaannya sudah habis Kak. Pertanyaannya sudah habis. Ya. Oh gitu. Ya. Aku terlalu cepet ya jawabnya. Apa terlalu sedikit? Enggak kok. Cukup. Enggak Kak.
Kalau kepanjangan tuh biasanya Apa? nggak tahu itu ada yang nonton apa enggak biasanya gitu. Iya ya. Ya, Mungkin karena keasikan kita ngobrol nggak Rasa ya ternyata ya. terasa. ya udah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton podcast sampai akhir. Terima kasih Kak Krisna selaku dari Ketua BBMU telah menyempatkan diri dalam wawancara podcast kali ini ya teman. Ya. Makasih Iya, Augie, sama-sama. teman-teman ini podcast. Makasih. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Makasih juga ya. Ya, Thank you.